Terima kasih banyak, Zekora. Aku tidak akan pernah bisa menemukan lumut kriskros tanpa bantuanmu. Tentu saja, aku tahu di mana lumut itu tumbuh, jadi aku tidak begitu sulit. Walaupun mendapatkannya memang tugas yang sulit. Oh, tapi lembu yang mengunjungi Sweet Feather minggu depan pasti akan sangat senang. Selain itu, lumut itu benar-benar menambahkan kilau pada bulu mereka. Ini dia. Wah, itu tidak begitu sulit. Fluttershy, katakan padaku, apa ini sudah cukup? Iya, aku tidak tahu. Itu lumayan besar, jadi mungkin cukup untuk memenuhi kantung ini. Ah, astaga, kau mulai memahamiku, Zekora. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Zekora, kau baik-baik saja? Tidak perlu takut, aku hanya basah. Setidaknya aku bisa dengan mudah menggenggam semua lumut kriskros yang harus didapatkan. Apa yang terjadi padamu, Zekora? Sejujurnya, ini sulit dikatakan. Tapi tiba-tiba aku merasa kurang enak badan. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan, keikhlasan, setia dan tabah. Berbuat baik, mudah sahaja. Majlis membuat sempurna. Ini poni kecilku. Kalian adalah sahabatku. Baiklah, Zekora. Kita coba dengarkan dulu jantungmu. Apa menurutmu ini serius, dokter? Ya, itu bukan pertanda bagus. Aku tidak percaya sebuah bunga penyebabnya. Aku menyesal sudah berpikir kalau bunga itu cantik. Kami mencari warna lain selain warna merah. Phil. Oh, seperti yang aku duga. Aku khawatir kau terkena penyakit yang sangat langka yang disebut demam rawa. Beritahu aku, dokter, apa yang harus kulakukan? Apalagi aku belum pernah mendengar demam rawa. Sayangnya sangat sedikit yang diketahui tentang penyakit ini. Kecuali tentu saja gejalanya, perubahan bulu, batuk gelembung, bersin kejut, kebingungan, dan tahap terakhir, si pengidap akan berubah menjadi pohon yang menghasilkan bunga yang membawa penyakit. Oh, apa ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk teka-teki yang sangat mengerikan itu? Belum ada obat yang bisa ditemukan. Maafkan aku, Zekora. Ini berita yang sangat mengejutkan. Akan kutinggalkan kalian untuk berdiskusi. Zekora, ini semua salahku. Kalau kau tidak membantuku mengambil lumut kriskros, kau tidak akan terkena demam rawa. Aku minta maaf padamu. Fluttershy, kau tidak bersalah. Hal seperti ini kadang terjadi. Aku menolak menerima itu. Pasti ada poni yang bisa membantumu. Oh, ada penyembuh legendaris yang tak pernah gagal. Tapi aku hanya mengetahuinya dari cerita rakyat kuno. Mistik dan bertopeng. Dia datang di malam hari dan menyembuhkan mulai dari batuk tapak sampai batuk rusak. Tapi di mana penyembuh itu? Tidak ada poni yang tahu. Karena dia menghilang berabad-abad yang lalu. Mystical Max? Tentu saja. Orang tuaku selalu menceritakannya padaku kalau aku sakit. Ada begitu banyak kisah tentang kekuatan penyembuhannya. Dia tidak mungkin hanya legenda. Menurutku dia nyata. Kalau dia memang yang kita butuhkan untuk menyembuhkanmu, maka aku akan menemukannya. Dan aku tahu poni yang tepat untuk membantumu. Twilight? 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 Oh, maaf, aku sudah mengganggu. Kau sedang memasak? Iya, Spike dan aku sedang lomba memasak. Camilan kembang kolku jauh lebih enak dari muffin ubinya. Aku senang kau di sini, Fluttershy, karena kami akan butuh pendapat kedua soal ini. Keduanya lezat, tapi
Zecora kena demam rawa dan tidak ada obatnya. Ini semua salahku. Poni yang bisa menyembuhkannya dalam Mystical Max dan aku butuh bantuanmu. Jadi dia pilih yang mana? Camilan kembang kol, kan? Itu buku terakhir dari Poni kuno dan masih tidak menyebutkan adanya Mystical Maze. Apa kita sudah memeriksa versi lengkapnya? Iya, dan juga buku-buku penyakit langka, buku tumbuhan langka, dan juga seluruh bagian habitat rawa. Ya, mungkin kita harus mencarinya di semua buku di seluruh perpustakaan. Tapi aku yakin kita bisa menemukannya. Oh, Jalan buntu lagi. Apa kau menemukan sesuatu, Twilight? Twilight? Astaga, kau tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Fluttershy, kau tahu kalau aku ingin membantu Zecora. Tapi kurasa kita bisa lebih baik melakukannya kalau kita tidur cukup. Kita sudah melakukan berjam-jam. Oh, maafkan aku. Aku tidak sadar kalau ini sudah larut malam. Bukan masalah. Akan kuambilkan bantal untuk. Oh, tidak. Maksudku, kau harus tidur, Twilight. Aku tidak bisa istirahat sampai Zecora sembuh. Aku mengerti perasaanmu, tapi menurutku kita akan lebih beruntung kalau kita mencoba lagi besok pagi. Berjanjilah padaku kau akan segera istirahat. Selamat malam, Fluttershy. Penggorengan 9-13 inci. Penggorengan anti lengket. Ada ribut-ribut apa ini, Nona-Nona? Maaf, tapi aku tahu siapa Mystical Max itu. Benarkah? Yang harus kulakukan hanya menggabungkan referensi tentang topeng dengan buku lainnya tentang penyembuhan Equestria kuno, lalu memakai buku ketiga untuk menerjemahkannya dalam bahasa Poni kuno. Dan itu dia, Zecora benar. Mystical Max itu bukan hanya legenda. Mystical Max itu adalah Max Meadowbrook. Penyihir kuno dari rawa Hayseed. Kita mempelajarinya di sekolah Celestia. Apa kau yakin? Tentu saja. Max Meadowbrook bukan hanya penyihir. Dia juga penyembuh dan dulu penyembuh memakai topeng supaya dia tidak tertular penyakitnya. Fluttershy, aku sangat bangga padamu karena menggunakan kemampuan menelitimu untuk memecahkan ini. Tapi Meadowbrook hidup di zaman dulu. Dan bukankah dia menghilang? Tapi kalau kita pergi ke rawa Hayseed, mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang dia tinggalkan. Sesuatu yang bisa menuju pada pengobatan. Kelihatannya kesempatannya kecil, tapi aku rasa itu mungkin. Kita harus mencoba. Aku sudah merencanakan semua rute dan cara kita bisa memeriksa Zecora dan... Wow. Kita pergi kemana sekarang? Tentu, setiap detik yang kita buang menunggu, Zecora menghabiskannya dengan batu gelembung. Tapi Fluttershy, kau belum tidur dan itu perjalanan jauh. Tidak ada gunanya berusaha membujukku, Twilight. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Atau setidaknya kita bisa sarapan dulu. Aku sudah membawa camilan kembang kol. Oh, bukan muffin ubi. Aku memakan semuanya. Sebenarnya rasanya sangat enak. Dan saat itulah aku menyadari Mystical Max adalah Max Meadowbrook. Itu menakjubkan, Fluttershy. Aku sangat terkesan. Sementara kau pergi berpetualang, aku berusaha untuk tidak khawatir. Oh tidak, Zecora, bicaramu tidak berima. Keadaanmu pasti semakin buruk. Tidak sama sekali. Sesuatu. Bola? Itu dia. Kami harus pergi sekarang. Tunjukkan jalannya, Fluttershy. Jadi, menurutmu di mana Meadowbrook tinggal? Aku tidak yakin. Mungkin ada poni yang bisa kita tanya. Aku rasa mungkin kita satu-satunya poni di sini. Tunggu, aku mengenali pohon itu. Benar, pasti ini dia. Ini sama seperti ilustrasi dari rumahnya. Semua poni yang tinggal dalam pohon itu baik menurutku. Ya, kalau pintu depannya dikunci, kita perlu menggali untuk masuk ke dalam. Mundur, Twilight. Aku tidak mau kau terluka. Atau
Oh, kita bisa coba gagangnya. Ternyata menyatu dengan kulit pohonnya. Sulit dilewatkan. Wah, kelihatannya tempat ini sudah ditelantarkan selama bertahun-tahun. Twilight, lihat. Ini daun teratai yang sama yang membuat Zecora demam rawa. Aku penasaran apa Meadowbrook juga mencari obat untuk demam rawa? Apa menurutmu dia menemukannya? Kuharap begitu, tapi kita jangan merasa lega dulu. Itulah yang aku bicarakan karena kau membuat suara memekik senang. Aku tidak membuat suara memekik senang. Kalian bisa berhenti berteriak sekarang. Aku tidak bermaksud menakuti kalian. Aku sering melakukan ini. Menakuti poni atau memperhatikan diam-diam? Ya, aku rasa keduanya. Namaku Ketel. Senang bertemu kalian. Cocok denganmu, tapi boleh aku tanya kenapa kau ada di rumah Mads Meadowbrook? Oh, aku merawat tempat ini. Aku bukan penyuka bersih-bersih, tapi yang kudengar kerabatku juga sama. Jadi kurasa mereka tidak akan keberatan ada beberapa sarang laba-laba di rumah leluhur kami. Kau masih keturunan Mads Meadowbrook? Mhm. Oh, astaga Twilight, kita berhasil. Bukan hanya kita menemukan rumah lama Mads Meadowbrook, kita juga menemukan salah satu keturunannya. Sebenarnya aku tidak bisa menebak itu. Jadi kalian sedang mencari semacam obat ya? Ya, aku tahu Meadowbrook dulu dikenal selalu menulis dalam jurnalnya. Jadi kalau dia punya obat yang kalian inginkan, kurasa di sanalah tempatnya. Ayo, aku akan menunjukkan kalian perpustakaannya. Perpustakaan itu bagus sekali. Oh, iya, perpustakaan bisa dalam berbagai bentuk ukuran. Ini bagus, akan membersihkan waktu kita memecahkan masalah. Hari ini ibuku membuatku memakan kacang. Kacang itu menjijikkan. Dan mungkin kita bisa melewati yang ini kecuali dia menemukan obat saat dia masih kecil. Aku bertemu Colt hari ini. Dia menarik rambutku, jadi aku menaruh katak di kepalanya. Juga tidak membantu, tapi aku ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Oh. Tunggu, dengarkan ini. Hari ini aku mencoba lagi untuk merebus sebuah eliksir tidak berbau. Dan akhirnya aku berhasil. Meadowbrook, kurasa ini sudah waktunya kau memiliki ini. Topeng penyembuhku sendiri. Menurutmu aku siap, Ibu? Apa penyebab ini? Ibu menyebutnya demam rawa. Kami terus berusaha menemukan obatnya, tapi itu tidaklah mudah. Demam itu menyebar seperti kebakaran hebat. Aku takut kalau kami tidak segera menemukan obatnya, semua poni akan berada dalam bahaya yang besar. Dengan sakitnya ibu, kurasa aku tidak akan pernah bisa menemukan obatnya. Tapi melihat bunga-bunga terkutuk itu hari ini, aku melihat sesuatu. Hah, lebah kilat. Aku menyadari racun bunga itu tidak mempengaruhi lebah kilat. Dan jika mereka kebal terhadap demam rawa, maka madu mereka bisa menjadi obat. Tapi mereka sangat agresif mempertahankan sarangnya. Aku tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Akan ku coba dulu. Hari ini aku menyembuhkan ibu Dan seluruh penduduk rawa. Itu adalah perasaan luar biasa yang pernah kualami dan aku berjanji untuk mengabdi seluruh hidupku untuk menyembuhkan semua poni di seluruh Equestria. Dan dia memang melakukan itu.
tepat sampai dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi yang harus kita lakukan hanya menemukan lebah kilat agresif itu dan membuat mereka memberikan madunya. Tentu saja, di sini dia tidak bilang bagaimana caranya. Apa rambutku berantakan? Aku tahu aku belum tidur belakangan ini, tapi... Oh tidak, aku terkena demam rawa. Hah? Apa kau yakin ini diperlukan? Apa? Aku bilang, apa kau yakin ini perlu? Iya, aku tidak mau menularimu dan juga Ketel. Yang tidak bisa kau lakukan adalah sakit lebih parah. Kalau kau tidak istirahat, gejalamu hanya akan semakin buruk. Kau harus benar-benar istirahat sebelum pergi menghadapi lebah kilat itu. Mereka makhluk mengerikan. Kau belum begitu mengenalku. Aku ini lumayan hebat soal binatang. Selain itu, Doktel. Ketel. Zekora mengandalkanku. Aku harus membantunya, sama seperti Meadowbrook membantu ibunya dan semua poni rawa itu dulu. Tapi Fluttershy, walaupun Meadowbrook merawat poni lainnya, aku yakin dia juga merawat dirinya sendiri. Kau tidak akan pernah bisa mengubah pikiranku, Twilight. Wow, untuk yang sedang sakit, dia sangat kuat. Sarang lebah kilat ada di sebelah sana. Apa kau yakin kau tidak mau aku ikut? Tidak, ini terlalu berbahaya, Twilight. Selain itu, salah satu temanku sudah terluka. Aku tidak mau yang lain juga terluka. Oke, Fluttershy, kau bisa melakukannya. Pikiran di atas segalanya. Halo, lebah kilat. Aku ingin mendapatkan beberapa madumu. Begitu ya. Kau tidak mau memberikannya ya? Maafkan aku, tapi aku sangat membutuhkannya. Aku tidak mau sampai melakukan ini, tapi aku terpaksa menggunakan tatapan. Kau sangat agresif. Astaga. Apa yang terjadi? Di mana aku? Aku senang kau baik-baik saja. Kau masih ada di pohon Meadowbrook. Kau pingsan, tapi Twilight menggunakan sihir dan menangkapmu tadi itu menegangkan sekali. Astaga, aku tidak tahu. Apa kau tahu keadaan Zekora? Dia baik-baik saja kan? Kami dengar teman zebramu itu mulai mengeluarkan daun. Dia sudah berubah menjadi sebuah pohon. Kukira waktu kita lebih banyak. Sebenarnya kau sudah tertidur 3 hari. 3 hari? Kau tertidur sangat lama. Kami cemas kau tidak akan bisa bergerak saat kau sadar. Tapi syukurlah kau hanya kelelahan saja. Oh ya ampun, kita harus kembali ke sarang itu. Aku sudah banyak membuang waktu. Tunggu dulu sebentar, Fluttershy. Lebah kilat itu sangat licik. Ketel benar. Aku tidak bisa menggunakan sihir untuk menenangkan mereka. Kita harus cari cara lain untuk mendapatkan madunya. Kami sudah mencoba semua cara mulai dari menyamar menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa kukatakan. Dia sudah melalui banyak hal 3 hari belakangan ini. Tunggu, sebuah penyamaran. Itu dia. Sekarang aku tahu bagaimana Meadowbrook mendapatkan madunya. Beginilah cara Meadowbrook mendapatkan madu dari lebah kilat. Dia melemparkan topeng pada mereka. Aku tidak akan menyarankan itu. Tidak, lebah jantan tidak agresif di dekat ratu lebahnya. Dan topeng ini memiliki loreng yang sama dengannya. Fluttershy, itu brilian. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo berdoa. Astaga, aku tidak bisa melihat.
Pikiran di atas segalanya. Twilight, aku berhasil. Oh, enggak. Aku rasa dia sudah sembuh sekarang. Oh, aku merasa baik-baik saja. Tapi madu ini luar biasa. Kau berima lagi. Selamat datang kembali, temanku. Terima kasih Fluttershy untuk semua yang kau alami. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan sembuh. Oh, kalau bukan karena diriku, kau tidak akan sakit seperti ini. Penyesalan tidak seharusnya kau rasakan. Karena dalam petualangan ini kau belajar hal yang menakjubkan. Itu benar. Aku benar-benar belajar kalau kau tidak merawat dirimu sendiri, kau tidak akan bisa merawat poni. Bahkan, kalau aku istirahat, seperti yang disarankan Twilight, mungkin aku akan lebih cepat berpikir untuk menggunakan topeng Meadowbrook. Tolong katakan sudah menemukan obatnya.